tetap angkat tangan kita. Lagu ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Dari awal Ella, apa doamu kepada Dia? Sekarang malam. Ya, sekarang malam. Haleluya, haleluya. Ya, hanya menikmati, tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa, oh bawa, sekarang malam. Menikmati ya, haleluya. Ya, tinggal dalam hadirat-Mu. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengubah hidupku. Jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Good evening, all of God's beloved people. Now we are back again in Nada dan Sabda with Pastor Samuel and with me. And before we start our event tonight, let's pray. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan atau renungan firman Tuhan. Before we start, we're gonna pray. We will pray. Kita akan Silakan berdoa. Egin berdoa.
Okay, let's pray. Thank you, Father in heaven. Thank you so much, Lord, for this time. Now we want to study and listen to your word, oh God. Please speak to each one of us. In the name of Jesus we pray, amen. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara. Good evening, all of God's beloved people. Malam ini kita ketemu lagi dalam acara Nada dan Sabda yang secara live. Tonight we are back again in Nada and Sabda. Karena beberapa minggu atau beberapa waktu yang lalu kami dalam kesibukan dan saya sendiri ada keluar kota. Because couple weeks ago I was in other city. Dan kita berdoa supaya malam hari ini firman Tuhan yang kita dengar bisa memberkati kita semua. So we will pray tonight so the word of God will bless all of us. Kita akan berbicara tentang bagaimana doa merupakan sebuah kunci daripada jawaban kita di hadapan Tuhan. We'll be talking about prayer is like a key of our prayers. Kita sering mendengar tentang doa, sering dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. We always listen when the preacher said about prayer. Bahwa doa terkadang dikatakan sebagai jembatan untuk kita ketemu dengan Tuhan. That prayer is like a bridge for us to meet God. Atau doa sebagai napas hidup orang Kristen. Or breath for the Christians. Nggak ada hamba Tuhan berkata tanpa berdoa maka kita akan mati secara rohani. And even there are pastors say that without prayer we will die. Untuk itu mari kita belajar pada malam hari ini bagaimana tentang manfaat daripada doa itu dalam kehidupan kekristenan kita. So tonight we will learn about how prayer is so meaningful in our lives. Mari kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. So let's turn our Bible to 1 Samuel 1 verse 27. Alkitab berkata demikian. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. I asked the Lord to give me this boy, and He has granted my request. Ayat ini berkata bahwa bagaimana Hana mengakui bahwa dengan doa dia bisa mendapatkan keturunan. From this verse we can learn that Hannah, she acknowledged that through prayer she can get the child. Kita tahu bersama bahwa Hana adalah orang yang hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan tangisan, hidup penuh dengan kesedihan. We know that Hannah, she was full of sorrow. Hana dia dalam kesehariannya hidup dalam satu rumah tangga bersama Elkana. Dia bukan hidup seperti ibu-ibu seperti biasanya. We know that Hannah, her husband is Elkanah. Tetapi Hana menjalani kehidupan dalam rumah tangga sekali lagi penuh dengan kepedihan. But in her family, she was living in pain and sorrow. Tapi kita mau melihat bagaimana doa yang Hana naikkan kepada Tuhan. But we won't see it in the story that how Hannah, through prayer, she can get something. Kita akan melihat bagaimana Hana menikmati kuasa doa itu. How Hannah received the power from that prayer. Kita akan melihat bagaimana Hana mensyukuri karena dia berdoa kepada Tuhan. We will see how Hannah actually receive her answer. Dan Hana berdoa tidak sekali berdoa, tidak dua kali berdoa, tetapi Hana dia berdoa bertahun-tahun dia berdoa. She prayed for years and not only once. Dan akhirnya Hana berkata, oh dengan berdoa aku mendapatkan anak ini yang namanya Samuel. And she says that, oh finally through prayer I can have this child Samuel. Saya mau berkata kepada Joditia, Fendi Masi, Denny Poluan, Kia Waro, Denny Poluan. Saya mau berkata kepada kita, bapak-bapak atau saudara-saudara yang nonton malam hari ini adalah sebagai jemaat Tuhan. I want to say to all of us who are watching tonight that as a people of God, kita meminta kepada Tuhan bahwa suasana sorga, suasana syukur yang Hana naikkan kepada Tuhan pada waktu itu, we want to ask God for that atmosphere, that time. Kita juga akan nikmati malam hari ini. We will experience tonight. Nah, saya baca sekali lagi. Hana berkata, Hannah says, I asked the Lord to give me this boy and He has granted my request. Artinya apa? What does it mean? Artinya apa, Gin? What does it mean? Artinya saya kalau balikan kata-katanya adalah tanpa Tuhan aku tidak mendapatkan anak itu.
It could be, without God, I cannot have this child. Tanpa Yesus aku tidak mendapatkan anak itu. Without Jesus, I cannot Haleluya. have this child. Tanpa Roh Kudus aku tidak mendapatkan anak itu. Without the Holy Spirit, I cannot have this child. Tetapi saya mau berkata malam hari ini, doa Hana tepat kepada sasaran. But tonight, I want to say that Hannah, she prayed to God. Doa yang penuh pengharapan, doa yang penuh dengan harap-harap itu tepat sasaran, yaitu hanya kepada Tuhan. She prayed to the right source. Saudara-saudara, ketika pintumu sedang tertutup, So, brothers and sisters, when you feel like the door is closed, ketika perjalanan rohanimu seperti ada tembok yang besar, when it feels like you are facing a great wall, lalu engkau mulai berkata, oh tidak ada lagi jalan keluar. and you started to think that there's no way out. Seperti Hana, sepertinya dia sudah nggak ada jalan keluar. Just like Hannah, when she felt like she does not have the way out, Dia hanya datang kepada Tuhan. but she came to Jesus. Dia She came hanya to God. berdoa kepada Tuhan. She chose to pray to God. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Let's give God big Saudara-saudara, kita melihat ada sesuatu yang menutupi kandungan Hana dalam kisah kehidupan Hana. Brothers and sisters, we want to see together that there is something that is covering Hannah. Ada sesuatu yang menyebabkan Hana tidak bisa mendapatkan anak. There is something that caused her to not have a child. Tetapi malam hari ini saya mau berkata bahwa ada sesuatu yang akan kita pelajari tentang kehidupan Hana lewat doa. And tonight we're gonna learn something from Hannah's prayer life. Yang baru bergabung dengan kita yaitu Bapak Jackson Tuda. There is Bapak Jackson today who has just joined us. Mari kita sama-sama berdoa supaya firman Allah malam hari ini benar-benar firman Allah akan memberkati kita semua. So let's pray together that the word that we will receive really bless our lives. Nah, kita melihat kenapa Hana tidak bisa mendapatkan anak again. So we will see how Hannah, she couldn't have a child. Kenapa Hana tidak ada keturunan? Why she couldn't have a child. Ternyata bukan karena Hana berdosa, bukan karena Hana melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. It's not because she just committed sin or she was wrong. Atau bukan Hana orang yang tidak setia kepada Tuhan. Or not because of she was unfaithful. Mari kita melihat apa yang dialami oleh Hana tentang kandungannya. So we will see together what 1 happened to Samuel Hannah. pasal yang pertama, 1 Samuel 1, ayat yang kelima. verse 5. Saya bacakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. Ternyata saya katakan tadi bahwa kandungan Hana atau Hana tidak bisa melahirkan, tidak bisa mempunyai keturunan. Actually, why Hannah she couldn't have a child, Itu bukan karena kesalahan Hana. it's not because her mistake, Tetapi rupanya Allah sengaja menutup kandungan Hana. but because God locked her womb. Ternyata Hana benar-benar mengalami kandungannya tertutup. Itu karena Allah yang mengizinkan kandungannya tertutup. So it's because God allowed his womb to be locked. Nah, Tuhan sedang mengajar kepada Hana, And God was teaching Hannah that time, bagaimana caramu supaya engkau bisa mengandung? Bagaimana cara supaya engkau bisa mempunyai keturunan? God was teaching Hannah so how she could finally have a child. Bagaimana engkau bisa melahirkan seorang anak? How she can finally bear a child. Sedangkan kandungannya sudah tertutup. When that time her womb was closed. Kita akan ambil pelajaran malam hari ini. We will take a precious lesson tonight. Bahwa sesuatu yang tertutup berarti kuncinya That when something is locked and the key is, harus kita punyai. we have to get the key. Untuk membuka sesuatu yang tertutup, maka kita harus punya kunci untuk membuka sesuatu yang tertutup itu. To unlock something, we have to get the key. Dan kunci itu dalam kehidupan Hana, And the key in Hannah's life, Hana telah pegang. Hannah already held it. Hana telah punyai. She got it. Di mana saya katakan Hana telah punyai? Where is the key? Karena ketika dia berdoa, When she was praying, disitulah kandungan Hana terbuka. Haleluya, there haleluya.
her womb is finally unlocked. Kandungan yang tertutup dapat dibuka dengan doa daripada Hana. The closed womb can be opened by the prayer of Hannah. Sekali lagi, kandungan yang tertutup rapat itu, dia bisa buka, dia bisa mempunyai keturunan, dia bisa mengandung dan mempunyai anak karena dia berdoa kepada Tuhan. Her womb is open, she can finally have a child. It's because she prayed to God. Maka saya mau berkata, doa Hana ibarat sebuah kunci yang dia pegang untuk dia buka kandungan yang sudah tertutup itu. So Hannah's prayer is like a key for her to open Haleluya. her barren womb. Haleluya, kita beri tepuk Haleluya. tangan untuk Tuhan. Let's give God a big hand. Haleluya, Amen. Bapak Ibu yang nonton bersama, Ibu Meliati, Ritna Rengkung, Risem, Niki Sulu. Ya, kita bertepuk tangan hanya untuk Tuhan. We give all glory to God. Doa malam hari ini ibarat sebuah kunci kita kepada Tuhan. So the prayer is like a key, Sesuatu yang tertutup, something that is closed. pekerjaanmu yang tertutup, Maybe your job is closed. usahamu di kantor atau pekerjaanmu atau di rumah, di mana saja. Maybe your career is closed. Engkau merasa semua itu tertutup. When you feel all of them are locked or Tidak ada closed, tanda-tanda untuk jalan terbuka. there's no way out. Tapi saya mau berkata, But I want to say, sesuatu yang tertutup rapat sekalipun, even something that's really closed, engkau sanggup untuk buka itu, engkau terobos itu. you can open it. Kuncinya apa? What is the key? Kuncinya apa? What is the key? Doa kepada Tuhan. It's a prayer to God. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita. Let's lift Beberapa our detik, hand. angkat tangan saudara yang sedang nonton. Let's lift our Haleluya, hand. haleluya. Sesuatu yang tertutup. Something that is Haleluya. locked. Kandungan Hana yang tertutup. Hannah's Haleluya. womb that is locked. Gak bisa dibuka dengan akal sehat. It cannot be opened by anything. Gak bisa dibuka dengan hikmat manusia. Cannot be opened by human wisdom. Tapi Tuhan mengajar Hana But God was teaching Hannah untuk berdoa terus kepada to Tuhan. pray continually to Dan Him. doa itu merupakan kunci bagi Hana. And the prayer is like a key Supaya kandungan yang tertutup for her closed womb. terbuka. It could be opened. Dan Hana bisa melahirkan anak yang namanya Samuel. And Hannah could have a child, which is Samuel. Saudara-saudara yang nonton bersama kita malam hari ini secara live. Brothers and sisters who are watching tonight, Ketika saudara percaya apa yang kami katakan, when you believe what the Word of God says, silakan tulis di HP saudara. please type on your phone Katakan doa adalah kunci kita malam hari ini. and says God Haleluya, is the haleluya. the prayer is the key. Katakan doa adalah kunci atau jawaban kita malam hari ini. Prayer is Haleluya. the key. Tidak ada yang tertutup yang tidak bisa dibuka di hadapan Tuhan. Amen. There's not something that is closed that God cannot open. Semua bisa terbuka, pintu yang tertutup semua bisa terbuka. All of the closed doors can be opened. Namun engkau gunakan kunci untuk membukai sesuatu yang tertutup itu. But you have to use the key to open the closed doors. Yaitu lewat doamu kepada Tuhan. That is through Haleluya, your prayer haleluya. toward God. Amen. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi 10 sampai 15 detik. Engkau Let's lift berkata our hands. haleluya, Say haleluya, hallelujah. haleluya, haleluya. Amen. Engkau di depan HP, di depan televisi, di depan sedang menonton siaran ini. Maybe you're in front of your television Engkau berkata doa adalah kunci kita malam hari ini. and Haleluya. you say the prayer is the key. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Saya mau berdoa kepada kita semua malam hari I want ini. to pray for all of us tonight. To all of Sebelum us tonight. mengakhiri siaran malam hari ini. Before we end this event, Mungkin mata jasmanimu membuat jalan itu tertutup. maybe your physical eyes may get closed. Mungkin pikiranmu berkata semua jalan sudah tertutup. Maybe your mind says there's no way out. Atau mungkin kata orang jalanmu sudah tertutup, tidak ada jalan keluar lagi. Or maybe the people say there's no way out for you. Tapi saya mau berkata malam hari ini. But I want to say to all of us Haleluya, tonight. haleluya. Saya mau Amen. berkata malam hari ini. I want to say to all of us tonight. Lewat contoh firman Allah, haleluya. By the story we just read in the Word of God, Yesus Allah sanggup untuk membuka jalan yang baru. Haleluya, Jesus is haleluya. able to make a new way. Roh Kudus sanggup membuka jalan yang baru. The Holy Spirit is able to open the way. Kuncinya adalah doamu malam hari ini And the key is your prayer tonight. kepada Tuhan. Haleluya, Your prayer toward haleluya, God. haleluya. Hallelujah. Ya, Ibu Ritna berkata, Ibu Rese berkata, doa adalah kunci di dalam di malam hari ini. Haleluya. Ibu Ritna said that prayer is the key. Bapak Fendi And the berkata, answer. doa adalah kunci kita malam hari ini. Bapak Fendi says
prayer is a key. Bapak Julius berkata doa adalah kunci. Haleluya. Prayer is a key. Sunisia berkata amin. Haleluya, Amen. haleluya. Kita harus percaya malam hari ini. We have to believe tonight. Selama masih ada kesempatan, As long as there is an opportunity for us, selama engkau masih bisa bernapas, as long as we are still breathing, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. there's nothing that God cannot do. Lakukan sesuatu lewat doa. Haleluya, Do haleluya. something through prayer. Mari kita lihat lagi contoh bagaimana doa merupakan kunci membuka belenggu-belenggu, rantai-rantai yang mengikat kehidupan Rasul Paulus. We're gonna learn another story when Kita- prayer is a key. Dalam Kisah Para Rasul, In Acts Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Acts 16 ayat yang ke-25. verse 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya baca dari ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Egin. Verse 24, so the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Amen. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Now let's see together. Kisah yang pertama dalam perjanjian lama, Hana kandungannya tertutup. Tetapi lewat doa merupakan sebuah kunci dan kandungannya terbuka. So in previous story, how Hannah was praying and the prayer is the key. Dalam Kisah Rasul Paulus bersama Silas dalam penjara, And in this story, when Paul and Silas in the prison, mereka dimasukkan ke dalam penjara dan gak main-main, penjara yang paling tengah dan yang paling di bawah. so they were put in the dungeon. Secara logika, secara manusia, mereka sudah gak bisa lagi keluar. Pintu semua tertutup, rantai-rantai membelenggu kaki dan tangan mereka. So they were clamped in their feet in stocks. Artinya So it means bahwa sudah tidak ada lagi jalan satu yang terbuka untuk mereka akan meloloskan diri dari penjara itu. so there's no way for them to be free from that prison. Tetapi Allah But actually sedang God mengajar mereka. was teaching them. Allah sedang memberikan kunci kepada mereka. God is teaching them that He wants to give them the key. Allah sengaja memberikan mereka satu hal atau satu masalah yang besar, God allowed the big problem, tetapi Allah juga memberikan solusi atau kunci supaya mereka bisa terlepas. but God also gave them the key for them Dan to saudara perhatikan be ayat free. yang ke-26. So let's see in verse 26. Bagaimana rantai itu dan pintu-pintu yang tertutup. So when the stocks and the closed doors, Pintu terbuka lebar. the Haleluya. doors were open Rantai yang membelenggu kaki tangan mereka terlepas. and the stocks were break. Dari mana dasarnya atau apa dasar sampai pintu itu terbuka dan rantai-rantai itu terlepas? So what caused the door to be open and the stocks were broken? Jawabannya adalah The ayat answer is 25. in verse 25. Paulus dan Silas mereka berdoa kepada Tuhan. When Paul and Silas prayed to God. Paulus dan Silas mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. When Paul and Silas they sang and worshiped God. Paulus dan Silas mereka menyembah Tuhan. When Paul and Silas worshiped God. Paulus dan Silas mereka berdoa kepada Tuhan sampai tengah malam mereka berdoa. When they lift up their prayers until midnight. Inilah kunci. So this is the key. Inilah kunci This is the key atau rahasia. or the secret. Pintu tertutup akhirnya terbuka lebar. The secret of the open doors. Rantai yang membelenggu terlepas How the chains was broken. karena doa
doa dan doa yang mereka naikkan because kepada of Tuhan. prayer and prayer that they lift up to God. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Fendi masih doa orang benar besar kuasanya. So Bapak Fendi masih says, prayer of righteous is powerful. Yunus Esar berkata, tetaplah berdoa, haleluya, Keep on haleluya. praying. Rine Rise berkata, amin. Amen. Denny Poluan, doaku dijawab di Tabulo beberapa waktu lalu. My prayer was answered. Sehingga saya berani berkata kepada seorang hamba Tuhan, Till I say to a bahwa pastor kuasa doa bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan That- tahun 70-an. that the power of prayer is not only happen, Tetapi banyak keadaan dia menjawab doa kita. Haleluya, haleluya. it's not only happen in past, Katakan amin. but also now. Haleluya. Amen. Bapak Seba Daud dari Sulawesi Utara sedang bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Amen. Siapapun saudara. Whoever you are, Dan kalau kesaksian Bapak Denny berkata, jawaban doa bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan di tahun 70-an. and if Bapak Denny says that the answer of prayer is not only happen back in past, Dan kita harus berkata iya, betul dan amin. we have to say, yeah, amen, Bahwa amen. doa itu selama kita bernapas, selama kita hidup, But actually prayer, as long as we still alive, we're bahkan still dari alive, nenek moyang kita, even from our dari para pendahulu-pendahulu kita, from all people in the past, mereka berdoa dan dijawab oleh Tuhan. when they pray, God answered their prayer. Artinya apa? What does it mean? Doa tidak bisa dimakan oleh waktu. Even time cannot limit the power of prayer. Doa tidak bisa ditentukan oleh waktu. It cannot be Tidak bisa ditentukan oleh keadaan atau kondisi. it's not because of the condition. Tetapi selama engkau hidup, But as long as you're still alive, dimanapun engkau berada, wherever you are, siapapun engkau, whoever you are, yang tua, even you're old yang muda, or you're young anak-anak, or children, jemaat, God's church, hamba Tuhan, congregation, or God's ministers, siapapun engkau, whoever you are, ketika engkau berdoa, when you pray, engkau yakinkan doamu itu sebagai kunci untuk membuka sesuatu yang tertutup, you believe that prayer is a key, dan doamu tepat hanya kepada Tuhan, and you pray to God, maka Tuhan akan menjawab doamu. God will answer your prayer. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Bapak Seba Daud berkata, doa mengubah yang mustahil jadi yang tidak ada yang tidak mustahil. Haleluya. Prayer can turn something that is impossible become possible. Ada lagu berkata sesuai dengan komentar Pak Seba Daud, doa lagu itu hanya sejauh doa gimana? Ketika aku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, Amen. bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Risha berkata begini, penyakit kanker saya stadium akhir, sembuh oleh karena doa. Amen. Haleluya, tepuk tangan saudara-saudara. My- Saudara yang nonton bersama, mari semua katakan amin. Say Haleluya. amen. Kanker stadium akhir. Mau Cancer stadium stage berapa? 4, Mau stadium berapa? whatever stage it is, Dokter sudah tolak. even the doctor already when the doctor already gave up, Dokter sudah lepas tangan, Egin. when the doctor gave up, Artinya, what does it mean? jalan untuk kesembuhan sudah tertutup. There's no way of healing. Jalan untuk dia sembuh sudah nggak ada lagi. There's no chance for healing. Tapi kuncinya bagi orang percaya, But the key for believers buka pintu kesembuhan itu. to open the door of healing, Buka jalan kesembuhan itu to open the way for healing, dengan doamu sekarang. is through Haleluya. prayer. Dengan Amen. doamu sekarang. Is through prayer. Dengan doamu sekarang. through your Haleluya, prayer. haleluya. Amen. Kalau ada keluargamu yang sakit atau saudara yang sedang sakit, mari hanya berdoa saja kepada Tuhan. If you're sick,
you can pray to God Hanya menyembah saja kepada Tuhan. and worship God. Karena doa adalah kunci untuk membuka mujizat itu. Because prayer is a key to unlock the miracles. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say amen. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Brothers and sisters, Dunia semakin jahat. the world is become more evil Dunia semakin kejam. and so cruel. Tetapi saya mau berkata kepada Tuhan, But I want to say to God, untuk Engkau minta perlindungan akhir-akhir ini we can ask for protection from God. hanya kepada Tuhan. Ask God for protection Lewat doamu, through your prayer, lewat doa seisi rumahmu. through your prayer, your family prayer. Dan ketika ada niat kuasa kegelapan untuk mencelakakan engkau, When there is evil that try to attack you, mengganggu kesehatanmu, to attack your health mengganggu usahamu, or your job, gunakan kunci yang Tuhan kasih, use this powerful key that God gives you. yaitu doa. That is prayer. Doa bisa juga menutup Prayer also can lock pintu-pintu the doors bagi kuasa kegelapan for the evil spirit yang akan mencelakakan kita. that are try to attack you. Saudara percaya? Do you believe? Do you Dengan believe it? doa kepada Tuhan, That through prayer, engkau minta supaya Tuhan melindungi kita. you ask God to protect all of us. Haleluya, Amen. haleluya, haleluya. Ibu Risi Haleluya. kembali berkata, oh puji Tuhan. Oh, praise the Lord. Fendi masih berkata, amin. Amen. Denny Puluhan berkata, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan malam hari So ini, let's, brothers and sisters, bangkitkan let's lift up again semangat doamu kepada Tuhan. your prayer life. Tingkatkan, Um, engkau terus berupaya untuk engkau tetap berdoa setiap hari. prayer continually to God, Supaya apa yang kau lakukan, so that whatever you do, apa yang kau minta, whatever you ask, percaya believe Tuhan akan menjawab. that God will answer. Mari sama-sama, sebelum kita mengakhiri, kita akan dengarkan pujian kepada Tuhan. Bawa daku dekat padamu. We will listen this song. Jangan tinggalkan siaran ini. Engkau akan diberkati dengan pujian ini. Just stay tuned. Stay here. Tetap angkat tangan kita. Lagu ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Dari awal Ela. Apa doamu kepada Dia? Sekarang malam. Ya, sekarang malam. Haleluya, haleluya. Ya, hanya menikmati tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa, oh bawa, sekarang menikmati ya, haleluya. Ya, tinggal dalam hadirat-Mu.
minta kepada Tuhan malam hari ini We want to ask God tonight bahwa benar-benar that really, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, when you pray to God, engkau dekat dengan Bapa, when you're close to the Father, engkau dekat dengan Yesus, when you're close to Jesus, engkau dekat dengan Roh Kudus. you're close to the Holy Spirit, Lalu engkau berkata, ya Aba, ya Bapa, and then you say, Abba Father, ini aku anakmu. here I am your Ku child. mengangkat tangan. I lift up my hand. Ya Roh Kudus, Oh Holy Spirit, ya Yesus, oh Jesus, ajar kami terus dekat denganmu lewat doa. teach us to always be close to you through prayer. Ada kesaksian dari Ibu Rishe bahwa tahun 2012 telah divonis oleh dokter. Namun sampai hari ini dia tetap ada sehat. Puji Tuhan. So there's a testimony here from Ibu Rishe that the doctor already convicted her, Indira but she's still here. It's because of God. Takku Manangsang berkata, saya divonis dokter kanker tulang belakang. Namun ketika saya menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, dan percaya doa sungguh, hasilnya laboratorium saya semuanya baik-baik saja, haleluya, haleluya. And another testimony here, Ibu Indira, she also got cancer, and when she worshiped God and she believed, and the result is the result of the lab, from the lab, all is well.